Si burung balam hinggap di atas ranting kayu. Dari si junjung jawablah salam, walaupun kita tidak bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Saya sendiri Rahma Yulina, teman saya Ade Kurniawati, satu lagi, saya Feli Satriani. Fasilitator kami adalah Bapak Ma'ruf dan PP kami Ibu Meldawanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Feli. Selamat pagi Bu Ade. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya pagi ini? Alhamdulillah saya bahagia Bu Ade. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjadi coach terhadap Bu Ina. Nah, bagaimana persiapan yang Ibu lakukan? Saya sudah mempersiapkan untuk praktek coaching dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik kan? Alhamdulillah sudah saya persiapkan. Oke, namun Bu, saya segera mengingatkan, jangan lupa tetap selalu melaksanakan kompetensi coach, yaitu yang pertama Ibu harus presence dengan kehadiran penuh Ibu, kemudian Ibu harus mendengarkan aktif, dan yang terakhir tetap mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu pertanyaan yang terbuka. Sudah siap juga Bu? Sudah siap, alhamdulillah. Baik, silahkan Ibu. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Ibu Feli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Alhamdulillah sehat. Pagi ini apa nih yang mau Bu Ina omongin? Saya mau bercerita sesuatu Ibu Feli. Saya sedang menghadapi permasalahan tentang siswa. Permasalahan seperti apa Bu Ina? Saya sedang bingung dalam menghadapi pembelajaran yang saya terapkan akhir-akhir ini. Saya kan menerapkan pembelajaran berbasis IT. Jadi siswa itu saya suruh membawa HP ke sekolah. Nah, ternyata saya malah dapat keluhan dari guru lain karena saat pembelajaran siswa dengan guru lain, mereka itu justru menggunakan HP untuk hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game online atau hanya membuka-buka media sosial yang tidak bermanfaat lah bagi mereka dalam pembelajaran. Berarti itu permasalahan ini. Karena waktu kita ini SMP di Bina, jadi apa tujuan yang akan Bu Ina capai dari pembicaraan kita ini? Saya ingin menemukan solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Saya ingin siswanya itu memang fokuslah dalam pembelajaran. Kalau memang menggunakan HP, ya HP itu memang mereka gunakan untuk pembelajaran, bukan untuk hal lain. Dari permasalahan tersebut, kondisi idealnya itu memang seperti apa yang Bu Ina inginkan nanti? Ya, saya ingin siswa itu membawa HP ke sekolah untuk belajar, bukan untuk hal yang lain, dan mereka memang pembelajaran itu menjadi aktif dengan media tersebut. Itu yang saya inginkan. Dari kondisi ideal misalnya di Bu Ina, kita buat rentannya 1 sampai 10. Sekarang itu posisi Bu Ina dari mana? Kalau dari rentang 1 sampai 10, saya rasa masih di posisi 5 kayaknya. 5. Ini Bu Ina mau mencapai posisi berapa? Paling tidak di posisi 8. Posisi 8. Ya. Untuk mencapai posisi ideal yang Bu Ina inginkan, posisi 8 tadi, kira-kira strategi atau apa yang akan Ibu Ina lakukan dari catatan tersebut? Yang saya rencanakan, yang saya ingin saya lakukan supaya siswa itu memang benar-benar menggunakan HP dalam pembelajaran dengan saya. Saya juga ingin sebenarnya guru-guru lain juga menggunakan HP. Jadi kalau seandainya semua guru menggunakan HP dalam pembelajaran, saya rasa mereka tidak akan punya waktu untuk menggunakan HP, bermain-main HP di jam pelajaran dengan guru lain. Kalau seandainya guru lain juga menerapkan pembelajaran berbasis IT ini menggunakan HP dalam pembelajaran mereka. Kemudian saya rasa saya juga masih perlu menekankan pelaksanaan ketegasan lah dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal, karena di keyakinan kelas di awal itu saya sudah tekankan kalau
HP itu hanya boleh digunakan dalam pembelajaran memang membuka yang berhubungan dengan pembelajaran, bukan hal-hal yang lain. Jadi berarti mungkin memang di keyakinan jelas dan juga peningkatan penggunaan HP di mata pelajaran lain, mungkin itu. Dari rencana yang Ibu Ina jabarkan tadi, langkah konkret apa yang bisa Ibu Ina lakukan untuk minggu depan ini? Apa yang bisa Ibu Ina? Kalau untuk dalam minggu ini mungkin menekankan lagi keyakinan jelas, kemudian mungkin berbicara lah dengan kepala sekolah tentang penggunaan HP untuk seluruh guru. Mungkin itu. Berarti untuk mencapai tujuan Bu Ina mungkin tidak bisa berjalan sendiri. Kira-kira pihak mana yang perlu Bu Ina libatkan untuk mengatasi permasalahan? Yang pastinya tentu kepala sekolah. Kemudian saya juga perlu bantuan dari seluruh guru, karena kalau tidak ada kesepakatan seluruh guru untuk penggunaan pembelajaran berbasis IT, itu saya rasa akan sangat sulit. Bu Ina, kita sudah di ujung pembicaraan. Sekarang saya ingin tahu apa yang Bu Ina dapatkan dari pembicaraan kita yang sudah kita lakukan. Dan saya merasa sudah menemukan solusi ya, berarti apa yang harus saya lakukan dalam waktu kita ini, itu saya harus menemui kepala sekolah. Kemudian saya juga harus segera menekankan keyakinan jelas kepada siswa. Alhamdulillah ya Bu Ina sudah tergambar apa yang harus dilakukan. Jadi nantinya saya ingin tahu progres Bu Ina sudah sampai di mana, apakah permasalahan ini sudah teratasi Bu Ina. Baik Bu Ina, terima kasih banyak sudah hadir, sudah berbagi. Kita sudahi sesi coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai tadi kan coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, luar biasa sekali coaching yang dilakukan. Dan saya lihat secara keseluruhan apa yang ditampilkan tadi, baik itu presentnya sudah bagus, kehadiran penuhnya mantap sekali, kemudian Ibu juga menggunakan aktif, dan pertanyaan yang Ibu ajukan juga sangat berbobot dan terbuka semua, sehingga membuat coaching menjadi lebih aktif untuk menjawabnya. Nah, kira-kira dari alur coaching Tirta yang dilakukan tadi, secara garis besarnya apa gambaran yang bisa sampaikan? Baik Bu Ade, dari praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari pertama sekali yaitu tujuan tadi, kemudian identifikasi, kemudian selanjutnya sudah rencana aksi dan meminta tanggung jawab yang terakhir. Oke, alhamdulillah. Nah, dari penilaian saya sebagai pengamat antara nilai 1 sampai 10, saya kasih Ibu poin 9, hampir sempurna Ibu. Jadi untuk sempurnanya saya ingin ada coaching-coaching yang lainnya. Saya ingin juga Ibu undang sebagai pengamat lagi untuk coaching dengan siswa, dengan teman-teman Ibu yang lainnya, pun dengan orang lain yang ingin coaching dengan Ibu. Tetap semangat ya Bu, mudah-mudahan nanti ada coaching-coaching berikutnya. Baik, terima kasih Bu Ade. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Teddy. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ina? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Rasanya gembira. Alhamdulillah. Baiklah Bu Ina, pagi ini Bu Ina akan melakukan praktek coaching. Bu Ina akan menjadi coach, kemudian Bu Ade akan menjadi coachee. Untuk melakukan hal tersebut, persiapan apa yang sudah Ibu Ina lakukan? Saya sudah mempersiapkan diri dengan beberapa pertanyaan berbobot untuk pelaksanaan coaching dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya, baik sekali ya Bu Ina. Kemudian saya cuma sekedar mengingatkan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Baiklah Bu Ina, silakan laksanakan praktik coachingnya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi Bu Ina. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke Bu Ade. Tadi saya dapat berita Bu Ade mau bertemu dengan saya, sehingga saya temui sekarang. Nah, kira-kira apa nih tujuan Bu Ade ingin bertemu dengan saya? Iya Bu, saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Bisa diceritakan Bu Ade? Ya, saya akan ceritakan ya Bu ya. Saya kan seorang guru BK di salah satu sekolah ya Bu. Saya punya siswa binaan.
siswa binaan tersebut itu punya permasalahan dengan wakil kesiswaan karena dia adalah orang yang begitu aktif baik itu di organisasi, kemudian dia juga orangnya di akademiknya begitu bagus, namun sayang Bu, dia punya masalah dengan wakil kesiswaan. Nah, dengan pembicaraan kita ini, apa tujuan yang ingin Ibu Ade dapatkan? Saya sebenarnya sebagai guru BK ingin siswa saya dengan rekan saya yang wakil kesiswaan tersebut memiliki hubungan yang harmonis Bu, karena siswa saya ini akan 3 tahun di SMA dan dia akan selalu berhubungan dengan wakil kesiswaan. Saya ingin hubungan mereka harmonis, mereka seperti seorang guru dan siswa gitu, tidak ada saling sindir menyindir gitu Bu. Nah, dari permasalahan Bu Ade tadi, kira-kira apa tujuan, apa kondisi ideal yang Bu Ade harapkan? Jadi kondisi idealnya karena siswa saya ini adalah seorang yang aktif di organisasi, dia merupakan salah satu pengurus inti di organisasi siswa intra sekolah ya Bu, dan berkaitan betul dengan wakil kesiswaan, saya ingin mereka bisa saling take and give, saling memberi dan menerima, saling memberikan masukan, saling mendapatkan sesuatu yang memajukan sekolah seperti itu Bu, khususnya di organisasi seperti itu Bu. Kalau kita dengar cerita dari Ibu Ade tadi, dari permasalahan Ibu Ade tadi, andaikan kita ambil rentang dari 1 sampai 10, kira-kira saat ini itu permasalahan itu di rentang berapa? Kira-kira kalau dari 1 sampai 10, ya saya bisa simpulkan di rentang 4 Bu. Wah, kalau di rentang 4 berarti Bu Ade masih perlu usaha yang ekstra ya untuk bisa mencapai kondisi ideal. Nah, kondisi ideal yang Bu Ade harapkan itu di posisi berapa? Oke, kondisi idealnya dari rentang 1 sampai 10 tadi ya Bu ya. Kalaupun sudah sampai 7 itu alhamdulillah Bu. Karena saya pikir kalau kondisi perasaan itu memang seperti yang Ibu bilang tadi, sulit untuk mencapainya dengan waktu yang sangat singkat seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih kondisi siswa Bu Ade itu sekarang di posisi 3, sementara di posisi 4 ya. Bu Ade inginnya itu di posisi 7. Nah, apa yang terbayang rencana yang ingin Bu Ade lakukan untuk bisa siswanya itu mencapai dari permasalahan itu bisa lah kayak posisi ideal 7 yang Bu Ade harapkan itu? Ya, saya ingin siswa saya untuk bisa menerima bagaimana wakil kesiswaan, karena wakil kesiswaan saya menurut siswa saya itu orangnya keras gitu Bu, seperti kata orang temperamen gitu, tidak bisa pokoknya dia ingin siswanya menerima apa yang dibilangnya, diucapkannya, diperintahkannya gitu. Namun siswa saya ini punya pendapat lain juga gitu Bu. Nah, saya inginnya siswa saya bisa menerima itu dengan terbuka gitu, bahwa kondisi wakil kesiswaan itu memang seperti itu, ya kita terimalah. Itu yang saya inginkan Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Ade rencanakan, kira-kira mungkin ada sesuatu yang akan menjadi kendala bagi Bu Ade dalam pelaksanaan rencana Bu Ade? Oke, yang menjadi kendala ya karena waktu tadi ya Bu ya, waktu. Kemudian juga saya ingin mungkin minta bantuan juga dengan teman-teman yang lain gitu. Tentu dengan seizin siswa saya, karena dalam BK kalau tidak ada izin dari siswa, maka kegiatan untuk meminta tanggapan yang lain selain dari apa yang saya minta itu tidak mungkin. Ini kan kenapa saya coaching dengan Ibu, saya pun nggak beritahu siapa siswanya kan Bu, jadi itu wajar-wajar saja. Namun kalau di sekolah tentu tidak tahu Bu, karena ini sudah menjadi masalah umum di sekolah. Jadi seperti itu Bu, saya ingin ada orang lain untuk mengatasi kendala yang saya hadapi ini gitu Bu. Oke. Berarti siapa yang Ibu Ade rasa bisa membantu atau orang yang bisa memberikan bantuan lah untuk Bu Ade dalam penyelesaian permasalahan ini? Oke,
saya pikir yang bisa membantu saya ini karena siswa saya dekat dengan orang tuanya, khususnya dengan mamanya Bu. Saya ingin berbicara dengan mamanya Bu, agar mamanya nanti di rumah bisa menyampaikan ini dengan baik, sehingga siswa saya pun bisa lebih lunak, walaupun mungkin punya pendapat juga, namun tetap melakukan apa yang dilakukan oleh apa yang diminta atau diperintahkan oleh wakil kesiswaan. Nah, dari rencana yang sudah Ibu Ade sampaikan tadi, kira-kira yang bisa Bu Ade lakukan dalam waktu dekat ini apa? Ya, tentu berbicara dengan mamanya Bu, dengan orang tua siswanya, orang tua perempuannya, dan saya harus punya waktu terhadap siswa saya ini untuk minta izin untuk bisa berbicara dengan mamanya tersebut Bu. Saya ingin siswa tersebut bisa legowo mau saya berbicara dengan orang tua perempuannya. Jadi Bu Ade sudah terbayang apa yang harus yang akan Bu Ade lakukan dalam waktu dekat ini. Baik, karena kita sudah di posisi di akhir sesi ini, gimana perasaan Bu Ade sekarang? Alhamdulillah senang Bu bisa berbagi dengan Ibu, rasanya lega gitu Bu, dan apa yang ingin saya lakukan mendapat penguatan dari Ibu. Oke, jadi ditunggu ya komitmen Bu Ade. Saya akan melihat nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Itu saya ingin melihat penerapan atau komitmen lah dari rencana yang sudah Ibu terapkan, yang Ibu rencanakan tadi, bagaimana penerapannya. Oke Bu Ade, sampai jumpa lagi minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah dengar praktik coaching Ibu dengan Ibu Ade, saya sungguh sangat terkesan. Jadi sudah sangat baik sekali. Bu Ina sudah menyerapkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah present. Kehadiran penuh Bu Ina itu terlihat sekali. Sekarang saya minta refleksi Bu Ina dari alur tirtanya itu, apa yang sudah Ibu Ina terapkan tadi? Ya baik Bu, tadi untuk proses coaching dengan Ibu Ade itu ada tirta yang sudah saya terapkan. Saya sudah menyampaikan tujuan, sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali identifikasi dari permasalahan Bu Ade. Kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ade dan juga meminta komitmen tanggung jawabnya. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen tanggung jawab dari Bu Ade. Bagus sekali ya Bu Ina. Jadi setelah praktik coaching ini saya ingin melihat Bu Ina juga aktif untuk meng-coaching baik itu dengan siswa atau rekan sejawat lainnya, sehingga keterampilan coaching ini kita ini semakin terlatih. Baiklah Bu Ina, sekian saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Ina. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Perasaan Ibu gimana sekarang? Alhamdulillah saya senang Bu, bahagia. Oke Bu Ade. Nah, Bu Ade, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Bu Ade akan menjadi coach bagi Ibu Feli. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah Bu Ade persiapkan untuk menjadi seorang coach? Oke, baik Bu. Yang saya sudah persiapkan, itu saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Feli, sehingga nanti coaching dalam alur kita, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, nanti bisa saya laksanakan dengan baik dalam proses coaching nanti. Nah, Bu Ade. Tapi Bu Ade jangan lupa ya, 3 kompetensi seorang coach yang harus dimiliki. Yang pertama itu present, kehadiran penuh Bu Ade, kemudian bagaimana Bu Ade mendengarkan aktif, dan juga tentu Bu Ade sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ade, silakan dilakukan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Feli. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Alhamdulillah. Nah, Ibu sekarang ingin berbicara dengan saya. Nampaknya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Apa yang bisa saya bantu Bu? Oh iya Bu Ade, jadi saya punya permasalahan di kelas Bu Ade. Saya ini kan guru mata pelajaran IPA. IPA itu terdiri atas 3 bidang ilmu, ada fisika, kimia, dan biologi. Jadi kendala saya itu adalah pada saat menemukan materi-materi fisika. Jadi anak-anak saya itu selalu mengeluh, Ibu ini sebenarnya
guru matematika atau guru IPA, karena mata pelajaran ibu kenapa harus hitung-hitungan, kali mengali, bagi membagi, gitu. Seperti itu Mbak Ade. Oke, baik. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti, tujuan apa yang ingin tujuan apa yang ingin kita capai dalam pembicaraan kita ini? Oh, jadi saya ingin dapat solusi bagaimana siswa saya itu mencintai IPA itu seutuhnya, mereka menyenangi biologi dan kimia, dan juga menyenangi pembelajaran fisikanya, Bu. Oke, baik. Rupanya apa yang Ibu inginkan itu memang tujuan dari mata pelajaran IPA yang sedang Ibu ampu sekarang. Nah, dari siswa Ibu yang tidak mengatakan kok ada matematika dalam pelajaran Ibu ini, sedangkan Ibu kan pelajarannya IPA gitu. Apakah bagaimana bentuk Ibu menjelaskan dengan siswa tentang pelajaran IPA? Mungkin karena selama ini saya memakai strategi pembelajaran yang monoton saja. Ketika sampai di pembelajaran fisika saya hadapkan rumus kepada mereka, kemudian dari rumus itu saya beri soal-soal, yang dari rumus itu akan ada kali mengali, bagi membagi. Jadi mungkin dari sanalah mereka berpendapat bahwa ternyata fisika ini tidak menyenangkan, seperti itu. Oke, nah Ibu sudah mengidentifikasi hal itu. Kemudian dari identifikasi tersebut, apa lagi yang Ibu lakukan dari itu, dari identifikasi itu? Rencana saya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang sudah saya identifikasi, saya harus menemukan metode pembelajaran, bagaimana caranya mengkontekstualkan fisika yang abstrak ini, yang rumus-rumus ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja mungkin di hukum Newton, Bu Adi, saya mungkin akan bawakan ke kehidupan sehari-hari bagaimana aplikasi hukum Newton ini untuk kehidupan, sehingga mereka mungkin akan tertarik, tidak langsung ke rumus yang memusingkan. Mungkin itu rencana saya. Oke, nah dari hal tersebut, bagaimana bentuk pelaksanaannya yang sudah Ibu lakukan? Untuk sekarang ini bentuk pelaksanaannya yaitu saya sudah mencari referensi-referensi model-model pembelajaran fisika yang menyenangkan, yang tidak memusingkan. Kemudian saya tentu harus mencari semua bentuk kontekstual dari mata pelajaran fisika tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak memang ternyata ini manfaat dari pembelajaran fisika yang ini, seperti itu. Oke, apa yang Ibu lakukan tadi itu luar biasa ya Bu ya. Ibu ingin memberikan kepada siswa, memberitahukan kepada siswa bahwa IPA itu menyenangkan. Saya suka dengan apa yang Ibu ingin tampilkan. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi, adakah kendala yang Ibu temui? Kendala yang mungkin akan saya temui, jadi sulit juga ya Bu yang menemukan aplikasi dari pembelajaran fisika itu semuanya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya perlu usaha lebih keras lagi menggali materi tersebut sehingga memang ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dalam konteks nyata anak paham, seperti itu. Oke, nah adakah siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam kegiatan yang Ibu lakukan itu? Karena ini mata pelajarannya IPA, saya mungkin akan berkoordinasi dengan teman-teman saya yang serumpun yang mata pelajaran IPA juga, dan kami akan berkoordinasi menemukan strategi-strategi pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran fisika ini. Keren Bu, berarti Ibu sudah ingin berkolaborasi dengan teman-teman Ibu. Nah, saya ingin tahu apa bentuk rencananya Pak Ibu. Tadi kan Ibu sudah sampaikan rencana. Mungkin bisa Ibu jelaskan kembali program atau rencana yang ingin Ibu lakukan dalam jangka pendek ini. Mungkin bisa seminggu atau 10 hari ke depan. Baik Bu Adi, untuk langkah konkret yang saya lakukan, yang pertama tentu saya akan mencari banyak referensi untuk materi-materi fisika ini. Kemudian saya carikan metode-metode strateginya yang paling tepat untuk materi tersebut, karena bisa jadi untuk materi A strategi yang cocok itu mungkin A juga, kemudian untuk materi B saya carikan juga strategi yang lainnya. Mungkin itu langkah pertama yang harus saya lakukan. Baik, kira-kira kapan langkah itu akan Ibu lakukan? Insya Allah setelah praktik coaching ini, pada saat pembelajaran nanti saya akan mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah menemukan strateginya untuk masuk ke kelas.
pada hari besoknya. Oke, mudah-mudahan kegiatan yang Ibu lakukan lancar dan mudah-mudahan siswa dengan Ibu memberikan itu semakin hari semakin menyenangi IPA dan Ibu pun bisa lebih enjoy memberikan materi pada siswa. Oke, baik Bu, ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Saya sudah merasa terpecahkan masalah saya sudah tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah, sama-sama Bu. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini Ibu bisa melaksanakan rencana yang Ibu sudah programkan dan mudah-mudahan nanti Ibu bisa menjadi guru yang lebih menyenangkan dan lebih dirindukan oleh siswa. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Selamat mengerjakan dan saya ingin tahu nanti hasilnya Bu. Kira-kira Ibu berkenan kan? Baik Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Wade, gimana nih perasaan setelah melakukan praktek coaching tadi, Wade? Alhamdulillah, senang sekali Bu saya bisa mendengarkan permasalahan atau kendala dari teman saya gitu Bu. Oke, nah setelah saya mengamati tadi apa yang Bu Ade lakukan sebagai seorang coach terhadap permasalahan Ibu Feli, itu saya lihat Bu Ade sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ade bisa menggali Bu Feli supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Ibu Ade melakukan proses coaching tadi. Nah, sebelumnya gimana nih perasaan Bu Ade? Alhamdulillah senang sekali Bu, sekarang saya sudah bisa mendengarkan mendengarkan kendala dari Bu Feli tentang permasalahan yang tadi Bu. Oke, saya juga sudah mengamati tadi proses coaching yang Bu Ade lakukan. Saat menjadi coach itu Bu Ade sudah saya lihat sudah present kehadiran penuhnya, sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot tadi supaya menggali pertanyaan dari permasalahan Bu Feli sehingga Bu Feli bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya lihat tadi Bu Ade juga sudah mendengarkan secara aktif. Nah, sekarang apa nih refleksi yang bisa Ibu Ade sampaikan terhadap proses coaching tadi? Oke, jadi coaching yang saya lakukan alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching tersebut, kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari Bu Feli dan saya sudah tahu bagaimana rencana aksi dan bentuk dari tanggung jawab Bu Feli untuk rencana aksi tersebut. Nah, oke Bu Ade, proses coachingnya tadi sudah baik tapi saya ingin Bu Ade selalu meningkatkan kompetensinya terhadap coaching ini mungkin dengan melakukan praktek coaching dengan teman sejawat, dengan siswa atau mungkin pada orang lain ya. Saya tunggu ya Bu Ade, saya ingin nanti juga bisa mengamati perkembangan Bu Ade dalam proses coaching. Baik Bu, dengan senang hati Bu. Oke Bu Ade, terima kasih Bu Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang telah kita laksanakan hari ini yang dihadiri oleh pengamat, coach, dan coachee. Nah, teruslah kita melakukan praktek coaching demi terwujudnya perubahan-perubahan di sekolah kita supaya terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Panas-panas soto babat, di lidah enak terasa. Teruslah bergerak Bapak Ibu guru hebat demi kemajuan anak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.